Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita berjumpa di materi kesetimbangan kimia. Ya, kalian perhatikan baik-baik materi ini akan Ibu sampaikan. Ada dua macam reaksi kimia. Reaksi yang pertama adalah reaksi irreversibel, artinya reaksi kimia yang berjalan satu arah. Maksudnya apa? Setelah reaktan berubah menjadi produk, maka produk tidak dapat kembali menjadi reaktan. Contohnya apa? Misalnya kalian membuat roti, ya. Roti itu adonannya terdiri dari terigu, mentega, dan telur. Setelah menjadi roti, roti tidak dapat kembali lagi menjadi terigu, telur, dan mentega. Nah, itu disebut reaksi yang berjalan satu arah, ya. Kemudian reaksi yang kedua adalah reaksi reversibel. Apa itu reaksi reversibel? Yaitu reaksi kimia yang berjalan dua arah. Contohnya apa? Misalnya kalian memasak air dalam panci yang tertutup, air akan berubah menjadi uap. Nah, uap ini dapat berubah kembali menjadi air. Nah, ini yang disebut reaksi reversibel, reaksi kimia yang berjalan dua arah. Ya, sampelnya gampangnya contohnya seperti itu. Nah, reaksi yang searah disebut kesetimbangan statis, ya. Kemudian kalau reaksi reversibel yang dua arah disebut kesetimbangan dinamis, ya, karena itu tadi dari produk bisa berubah menjadi reaktan. Selanjutnya kesetimbangan dinamis, ya, kesetimbangan dinamis ini diberi simbol tanda panah ke kanan dan ke kiri. Maksudnya apa? Setelah reaktan berubah menjadi produk, ya, produk dapat kembali menjadi reaktan. Tapi itu tatarannya tataran mikroskopis. Jadi laju reaksi dari reaktan menjadi produk itu, bisa kita simbolkan dengan V1, kemudian dari produk berubah menjadi reaktan kita simbolkan dengan V2, maka V1 dan V2 itu berjalan dalam waktu yang bersamaan. Jadi secara mikroskopis terjadi, tapi secara makroskopis, ya, itu tidak kelihatan perubahan dari reaktan menjadi produk, produk menjadi reaktan. Ya, karena kecepatan laju reaksi dari kiri ke kanan itu sama dengan laju reaksi dari kanan ke kiri, ya, seperti itu. Nah, kemudian berdasarkan wujud zat-zat dalam keadaan setimbang itu terbagi menjadi dua, ada kesetimbangan homogen dan kesetimbangan heterogen. Nah, bedanya di mana, ya? Jadi kalau kesetimbangan homogen yaitu kesetimbangan kimia yang di dalamnya terdapat satu wujud zat. Misalnya kalau gas-gas saja, kalau larutan-larutan saja, ya. Ini contohnya bisa dilihat nih, ada 3 contoh. Nah, semuanya fasenya gas semua. Contoh misalnya N2 gas, direaksikan dengan 3H2 gas, menghasilkan 2NH3 gas. Jadi semua fase yang terlibat dalam reaksi fasenya sama. Kalau gas, gas semua, ya, seperti itu. Nah, kemudian kesetimbangan heterogen. Kalau kesetimbangan heterogen, ya, dalam suatu reaksi itu fase zatnya itu lebih dari satu macam. Misalnya ada yang fasenya gas, ada yang fasenya solid, ya. Beda satu saja fase zat yang terlibat dalam reaksi, maka disebut kesetimbangan heterogen, ya. Contohnya misalnya C solid plus H2O gas direaksikan dengan H2O gas menghasilkan CO fase gas plus H2 fase gas. Nah, di sini ada solid, ada yang gas. Berarti satu saja berbeda, maka masuk kategori kesetimbangan heterogen, ya. Kalian bisa lihat lagi contoh-contoh yang lainnya. Oke, kita lanjutkan tetapan kesetimbangan, ya. Tetapan kesetimbangan merupakan perbandingan hasil kali molaritas reaktan dengan hasil kali molaritas produknya yang masing-masing dipangkatkan dengan koefisiennya, ya. Jadi kalau ada persamaan reaksi A plus B menghasilkan C plus D yang masing-masing mempunyai koefisien A, B, C, D kecil, huruf kecil, ya, maka tetapan kesetimbangannya merupakan perbandingan konsentrasi produk yang dipangkatkan dengan koefisiennya berbanding dengan konsentrasi reaktan yang dipangkatkan dengan koefisiennya, ya, seperti itu. Kemudian tetapan kesetimbangan itu ada dua macam, ada yang bersatuan konsentrasi dan ada yang bersatuan tekanan. Nah, yang bersatuan konsentrasi menggunakan satuan konsentrasi molaritas, ya. Jadi sama seperti tadi, ya, mencari tetapan kesetimbangan, misalnya reaksi A plus B menghasilkan C plus D, maka Kc-nya adalah konsentrasi produk. Produknya siapa? C dan D. Jadi konsentrasi C pangkat C
kali konsentrasi D pangkat D dibagi konsentrasi A pangkat A kali konsentrasi B pangkat B. Jadi konsentrasi produk yang dipangkatkan dengan koefisiennya berbanding konsentrasi reaktan yang dipangkatkan dengan koefisiennya. Ya. Selanjutnya adalah kita lihat tetapan kesetimbangan yang menggunakan satuan tekanan, diberikan simbol Kp, ya, diberikan simbol Kp. Untuk reaksi homogen dalam fase gas, konsentrasi substansi dalam wujud gas dapat dinyatakan sebagai tekanan parsial substansi dan simbolnya menggunakan Kp. Nah, misalnya ada reaksi M plus B menghasilkan C plus D. Di sini berarti reaktannya A dan B, produknya C dan D. Maka di sini juga sama. Mencari tetapan Kp-nya, cuma satuannya adalah tekanan. Jadi tekanan C produk, ya, tekanan parsial C pangkat P dipangkatkan dengan koefisiennya kali tekanan parsial D pangkat Q dibagi tekanan parsial A pangkat M kali tekanan parsial B pangkat M. Ya. Selanjutnya kita ke slide berikutnya, bagaimana hubungan antara Kp dengan Kc, ya. Kp dan Kc kita bisa tuliskan dengan rumus Kp sama dengan Kc kali RT pangkat delta N. Nah, kalau Kp sudah tahu ya tadi ketetapan kesetimbangan satuannya tekanan, Kc tetapan kesetimbangan menggunakan satuan molaritas. Nah, R adalah tetapan gas universal, nilainya sudah ditentukan yaitu 0,082 liter atm per mol Kelvin. T temperatur dalam satuan Kelvin dan delta N merupakan jumlah mol produk gas dikurang jumlah mol reaktan, atau dengan kata lain delta N itu adalah jumlah koefisien produk dikurangi jumlah koefisien reaktannya, ya, seperti itu. Nanti kita bisa lihat di contoh berikutnya. Nah, di sini ada contoh soal hubungan antara Kp dengan Kc. Misalnya diketahui suatu reaksi di bawah ini dengan nilai Kp sama dengan 0,489 pada suhu 300 Kelvin. Nah, yang ditanyakan berapa nilai Kc reaksi tersebut. Nah, reaksinya diketahui adalah N2O4 gas menghasilkan 2 NO2 gas, ya. Nah, di sini kita lihat N2O4 koefisiennya 1, NO2 koefisiennya 2, berarti produk koefisiennya 2, reaktan koefisiennya 1. Maka delta N-nya merupakan selisihnya, selisih koefisien produk dikurangi koefisien reaktan. Jadi 2 dikurang 1 sama dengan 1. Sehingga kita bisa mencari harga Kc-nya dari rumus Kp sama dengan Kc kali RT pangkat delta T. Masukkan Kp-nya 0,489, kemudian suhunya 300, ya, R-nya 0,082, pangkat delta N-nya tadi pangkat 1. Didapatkan harga Kc-nya adalah 0,02, ya. Jadi maka harga Kc pada suhu 300 Kelvin adalah 0,082. Ya, baiklah, jadi materi pembuka, ya, konsep dari kesetimbangan kimia Ibu cukupkan sampai sini. Kita akan lanjut nanti bagaimana cara perhitungan mencari harga Kc dan Kp. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.